Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan sore hari ini kembali kita bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya, dan kesempatan sore hari ini edisi 6 Mei 2014, pendengar dan pemirsa, kita akan bersama dalam gelaran Risalah Tafsir. Dan seperti biasa, Senin sore kita dibimbing bersama Ustadz Ahmad yang sudah berada di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersua kembali, sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Baik pemirsa dan pendengar, kita akan beri kesempatan Anda untuk bergabung, namun kita akan simak terlebih dahulu paparan awal dari Ustadz Ahmadi. Monggo Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sebenarnya, dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan kita wujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari, yaitu menggunakan semua nikmat Allah dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah. Itulah syukur yang sebenarnya. Kemudian mari kita selalu meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kepada Allah, yang dengan demikian insya Allah apa yang kita cita-citakan pasti akan tercapai, yaitu bahagia hidup di dunia maupun nanti akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada sore hari ini Risalah Tafsir telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-158. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang terjemahannya, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini sebagian besar tafsir masih mengkaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan perbedaan kiblat. Pada sebelumnya disebutkan bahwa di antara faidah, di antara fadilah perbedaan kiblat adalah Allah akan menyempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam juga kepada Rasulullah, yaitu dengan kembalinya Makkah, Baitullah Haram, ke pangkuan umat Islam, dan dibersihkannya Baitullah dari segala macam bentuk kemusyrikan, penyembahan kepada berhala. Dengan demikian pasti akan kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ayat ini sekali lagi masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Karena ayat ini berbicara tentang satu di antara amal ibadah haji, atau yang bisa disebut manasik haji, ya, yaitu berada kecil berjalan antara bukit Safa dan Marwah yang biasa disebut dengan sa'i. Nah, Allah berfirman, Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara syiar-syiar Allah.
Dari segi bahasa syiar artinya tanda. Nah, tanda. Tapi pada ayat ini adalah berarti khusus, yaitu yang berkenaan dengan urusan haji atau syarat atau rukun-rukun atau pekerjaan haji. Jadi diantaranya adalah ada tawaf, ada sa'i, dan yang lain-lain, semuanya merupakan satu syiar. Nah, syiar dari Allah yang dengan itu kita mengerti atau tidak mengerti apa maksudnya ketika Allah perintahkan kepada kita umat Islam, orang yang beriman ini mengerjakan satu pekerjaan. Nah, satu pekerjaan. Allah tidak menyebutkan kenapa Allah perintahkan, Rasulullah juga tidak menyebutkan apapun tujuan pelaksanaan itu, tapi bagi orang yang beriman, karena dorongan ketaatan, karena dorongan ketaatan mereka melaksanakan. Ini suatu syiar. Jadi yang namanya syiar yang dimaksud dalam Islam ini bukan semua yang nampaknya Islam itu syiar, bukan. Tapi semua aturan dari Allah, ya, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sunnah, ya, yang ada tuntunnya dari Allah dan Rasulullah, kalau itu dilaksanakan adalah merupakan syiar Islam, syiar dari Allah dan Rasulullah ini. Tetapi walaupun nampaknya itu seperti Islam, tapi kalau itu tidak dituntunkan oleh Allah maupun Rasulullah, justru kadang-kadang justru akan menjadikan bukan syiar Islam lagi, tapi justru kadang akan menjatuhkan, menjelekkan Islam itu sendiri. Karena apa? Orang melihat, orang yang tidak mengerti, itu dianggapnya Islam, padahal itu bukan Islam. Tetapi semua, sekali lagi, semua aturan Allah, semua aturan Rasulullah yang memang ada tentunya dari Allah dan Rasulullah adalah merupakan syiar dari Allah. Min sya'airillah, di antaranya sa'i antara Safa dan Marwah. Apa tujuannya? Allah dan Rasulullah tidak menjelaskan. Yang jelas ketika saat itu, ya, Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar, ya, beliau mulai menempati yang sekarang namanya kota Mekah. Terjadi peristiwa yang luar biasa, ya, ketika Hajar mencari air untuk kebutuhan anaknya Ismail alaihissalam, ya, terjadilah peristiwa itu. Kemudian dijadikanlah satu ritual keagamaan, ya, yang kemudian ditetapkan sampai sekarang, yang jadi syariat haji. Nah, apa tujuannya? Apa sekedar mengenang? Apa faedahnya? Itu bagi orang yang beriman tidaklah satu penting. Termasuk ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah dengan cara yang khusus, dengan hitungan yang khusus, bahkan dengan doa yang khusus. Nah, ini semua merupakan syair lah, syiar Allah. Kalau itu dilaksanakan, bukan karena apa, keuntungannya apa, bukan, karena ketaatan kepada Allah. Maka umat Islam, orang yang beriman dari seluruh penjuru dunia, tidak berpikir berapa biaya, mahalnya berapa, waktu yang dikeluarkan, yang digunakan berapa lamanya, tenaga yang dikeluarkan, itu bukan ukuran. Tapi bila bisa melaksanakan ketetapan, tuntunan, perintah Allah merupakan suatu kegembiraan, kebanggaan. Dan setiap orang yang beriman akan bercita-cita seperti itu. Inilah satu yang luar biasa. Jadi ketika umat Islam melaksanakan satu perintah Allah ataupun menjauhi larangan Allah, apakah mereka mengerti manfaatnya atau tidak, tujuannya atau tidak? Kalau itu memang perintah Allah yang wajib dilaksanakan, tentu umat Islam akan melaksanakan. Itu yang luar biasa. Sehingga kita satu contoh saja, yang itu larangan. Ketika Allah melarang umat Islam memakan daging babi, tahu atau tidak tahu apa bahayanya, itu tidak penting. Bagi orang beriman, itu larangan haram, pasti harus dijauhi. Mengerti atau tidak mengerti bahayanya. Begitu juga ketika kita melaksanakan haji, di situ ada tawaf, ada sa'i, ada mabit dan sebagainya dan sebagainya. Apakah mereka mengetahui tujuannya atau tidak? Bahkan Allah tidak menerangkan. Walaupun mungkin juga kita tahu ada di situ pernah terjadi begini dan begitu saat itu, tapi sekali lagi yang penting di sini adalah melaksanakan perintah Allah itu. Ini kalau itu
yang menjadi tujuan ketika kita melaksanakan agama ini, maka nantinya sangat luar biasa. Ketika telah kembali dari ibadah haji, ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi satu kehidupan, satu langkah perbuatan sehari-hari. Apapun diperintahkan Allah dilaksanakan semaksimalnya. Apalagi yang tanpa harus melakukan biaya banyak, tenaga yang banyak, waktu yang panjang, ini akan sangat mudah dilaksanakan. Karena apa? Ketika melaksanakan haji yang harus dengan begitu ketatnya aturannya, jauhnya, biaya yang tinggi, itu pun mampu melaksanakan. Kenapa yang mudah tidak mampu? Nah, inilah, maka kalau sekali lagi itu satu perintah Allah, kita mengerti atau tidak mengerti, kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Itu suatu yang harus diyakini. Setiap perintah Allah adalah kebaikannya untuk kita, apapun itu, kita ngerti atau tidak mengerti. Setiap larangan Allah itu satu bahaya ketika kita laksanakan. Kalau kita jauhi, pasti kebaikan untuk kita, apapun itu. Nah, kalau keyakinan ini ada pada kita, akan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sehingga dimanapun kita berada, kita hidup, kita berbuat, bekerja, apapun, kalau memang itu perintah Allah, sampai kita melalaikan, kita merasa terugikan, kita berarti telah merugikan diri kita sendiri. Kalau itu larangan kita terjang, akan bahkan diri kita sendiri, itu ada dalam diri kita, maka insya Allahnya agama ini akan wujud dalam kehidupan kita. Jadi betul-betul suatu yang diwajibkan Allah, apa tentunya sebagai syiar Allah. Setelah wujud dari aturan Allah dalam kehidupan kita. Jadi nyata. Inilah wujud orang yang melaksanakan aturan Allah. Jujur, dapat dipercaya, dan begitu yang banyak hal terjadi kalau seseorang melaksanakan perintah Allah dengan betul-betul ini. Kemudian faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Dan barang siapa yang berhaji di Baitul Haram atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya. Tidak mengapa mereka itu baginya untuk apa? Sa'i di antara Safa dan Marwah itu. Kalimat ini terjadi satu perbedaan hukum tentang sa'i. Ulama ada yang menafsirkan, ada yang memahami sa'i adalah suatu kewajiban, wajib haji. Ada yang mengatakan itu rukun haji, tapi sebagian bahkan ada yang memahami itu sebagai sunnah saja, karena hanya boleh. Namun kalau kita kembalikan kepada sebab turun dari kalimat ini sendiri, ayat ini sendiri, di Bukit Safa dan Marwah, nah, saat itu oleh orang-orang jahiliyah diletakkan berhala-berhala yang mereka yakini, yang mereka sembah, yang mereka puja. Jadi ketika mereka melaksanakan sa'i, karena itu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka tetap melaksanakan sa'i itu. Tapi yang mereka lakukan bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi dalam rangka beribadah kepada patung-patung berhala yang mereka letakkan di situ. Jadi ketika mereka sampai di ujung Marwah, mereka mengusap patung yang di sana. Kembali ke Safa, begitu juga. Nah, ketika umat Islam telah kembali ke Makkah, umat Islam melaksanakan sa'i, mereka ragu. Apakah ketika kita melaksanakan kita tidak salah? Karena situ pernah ada berhala. Maka turunlah ayat ini. Tidak mengapa kalau kamu melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah, fala junaha alaihi. Tidak mengapa, boleh, tidak ada masalah. Nah ini. Nah, dari situlah maka hampir semua ulama sepakat bahwa sa'i merupakan satu dari rukun haji. Dan kalau itu dilaksanakan, sekali lagi, itu suatu aturan dari Allah yang tidak mengerti tujuannya apa. Bukan apa sekedar memperingati perbuatan hajar saat itu. Kenapa harus seperti itu? Dengan hitungan tertentu, dengan jalan yang tertentu, nah, dengan
jarak yang harus ditempuh seperti itu, dari mana dimulai dan seterusnya. Nah, ketaatan inilah yang diperlukan. Sebagaimana juga ketika perpailangan kiblat, bukan masalah timur, barat, Baitul Maqdis atau Baitul Haram, bukan itu yang penting. Tapi ketaatan melaksanakan perintah Allah, ini yang lebih penting. Kalau ini sudah menjiwai setiap orang yang beriman, orang Islam, ketika melaksanakan apapun dalam agama ini, ada ini perintah Allah, ini larangan Allah yang harus ditaati, ini perintah Rasulullah yang ditaati. Kalau itu yang menjadi tujuannya, bukan karena keuntungan di dunia maupun akhirawi nanti, pasti akan membekas dan akan mewujudkan syiar-syiar Islam di tengah masyarakat. Wujud dari Islam itu akan wujud dalam kehidupan sehari-hari umat Islam ini. Kemudian wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang berbuat tatawu, perbuatan kebaikan, berbuat baik yang lebih dari yang diperintahkan oleh Allah. Nah, berbuat kebaikan apapun gitu, maka sesungguhnya Allah syakir, maha mensyukuri, lagi maha mengetahui. Yang seharusnya bersyukur adalah kita. Allah tidak butuh apapun dari kita. Tapi Allah dengan bahasanya menamakan dirinya sendiri dengan syakir, yang maha mensyukuri. Kenapa? Inilah maksudnya. Jadi bukan syukur sebagaimana kita bersyukur kepada Allah, tapi Allah akan memberikan sesuatu yang lebih banyak kepada hambanya yang mau mentaatinya. Jadi hamba yang mau taat pada Allah akan memberikan balasan yang luar biasa, yang tidak terhingga. Dan Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Maka termasuk ketika kita sebagai umat Islam yang non jauh di sana, kita datang ke Mekah, ke Madinah, bahkan ziarah Rasulullah SAW ini dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan antrian sampai 15 tahun, itu pun kita tetap melaksanakan. Biaya yang tidak sedikit, tenaga, waktu, persiapannya luar biasa, tapi itu tetap ditempuh. Pengeluaran biaya, waktu, tenaga yang seperti ini tidak cuma-cuma bagi Allah. Allah syakir, Allah akan membalas. Jadi sen pun yang keluar dari diri kita, dari kantong kita, untuk melantaati, melaksanakan perintah Allah, tuntunan Allah, Allah akan membalas. Tenaga sekecil apapun kita korbankan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah akan berikan balasan lebih banyak. Bahkan ketika kita di tempat kita pun, kita berangkat menuju ke Baitullah, ke masjid, setiap langkah Allah nilai satu kebaikan. Ini ketika kita melangkahkan kaki kita, belum duduk kita, belum doa kita di masjid, di Baitullah yang ada dekat dengan rumah kita. Itulah maka, karena haji bukan pekerjaan yang mudah bagi umat Islam. Kalau orang Mekah mungkin sangat dekat, orang Madinah tidak begitu jauh, tapi orang seantero dunia sama bagi umat Islam, suatu kewajiban. Memang sudah mampu, kalau sudah mampu, maka apapun yang dikeluarkan, baik itu tenaga, waktu, biaya dan sebagainya, tidak perlu kecil hati. Allah pasti akan membalas, dan balasan Allah lebih banyak kalau, sekali lagi, dengan syarat niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Maka jangan sampai salah niat ketika kita berkunjung ke Baitul Haram, kita berhaji, berumrah. Jangan sampai sekecil apapun terkencang niat kita. Jangan justru karena kesalahan kita, semua yang kita lakukan menemui kegagalan. Aturan-aturan haji, umrah ditepati, niat dijaga bersih karena Allah, jangan karena sesuatu. Allah berjanji, Allah syakir, Allah akan membalas yang lebih banyak dari yang kita keluarkan, baik tenaga, waktu, dan sebagainya, biaya. Allah maha mengetahui. Allah tidak akan lalai sekecil apapun. Sekecil apapun. Itulah kaum muslimin rahimakumullah, kita dapat mengambil banyak pelajaran dari ayat ini, sehingga ketika kita melaksanakan taat kepada Allah, dimanapun, tidak harus ke Mekah, ke Madinah, tidak, dimanapun, kalau kita dalam melaksanakan taat karena betul-betul ikhlas, ridho, karena ridho Allah, balasan Allah pasti Allah akan berikan kepada kita yang lebih banyak. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini, sehingga akan lebih baik penghambaan kita kepada Allah. Ya.
Demikian pemirsa dan pendengar, sebagai paparan awal dari Ustadz Ahmadi, telah kita simak bersama. Ada banyak pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, nanti kami tunggu atensinya. Untuk telepon di 0271 661749, sekali lagi di 661749, atau SMS di 081393 89000. Yang pertama dari yang pertama tadi, Mas, amalan apa yang dilakukan ketika umroh? Dari Anissa di Siweru, Banjarnegara, amalan apa saja Ustaz ketika umroh itu? Ya. Jadi sebenarnya untuk amalan-amalan ketika umroh itu tidak ada yang baku ya. Jadi hanya beberapa doa saja ketika kita sa'i, ketika kita berada di atas Safa maupun Marwah, itu pun doanya tidak ditentukan. Jadi yang ada doa-doa itu bukan doa-doa yang harus seperti itu, tidak. Jadi doa tertentu tidak ada, amal tertentu tidak ada. Nah, untuk lebih jelas lagi masalah haji, ya baik itu umrahnya atau hajinya, nanti bisa saudara tanyakan pada hari Sabtu. Insyaallah ini akan lebih jelas lagi dengan semua dalil-dalilnya. Gitu. Ya. Seputar haji dikemas secara khusus hari Sabtu di gelaran seputar haji bersama KBIH MTA Surakarta. Teleponnya harinya, jamnya masih sama, maksud saya begitu ya. Ya, kemudian satu SMS lagi dari Ustadz. Saya mau tanya, yang dimaksud pemimpin dalam surat Al-Isra ayat ke-71 dari Ibu Nita di Colomadu. Apakah yang dimaksud, atau siapa yang dimaksud pemimpin dalam ayat tersebut? Al-Isra ayat 71. Ya, saya bacakan dulu. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 71, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya man nad'u kullu unasim bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalnya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ya. Ayat ini menceritakan nanti terjadinya pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Ya. Jadi ketika orang mulai terjadi hari kiamat, kemudian dibangkitkan, semua digiring ke mahsyar, semua umat akan mencari pemimpinnya masing-masing. Nah, siapa mereka? Adalah para nabi mereka masing-masing. Nah, setiap nabi akan mengenali umatnya masing-masing. Nah, sekarang bagaimanakah mereka yang tidak punya nabi karena tidak punya agama? Tentunya mereka tidak akan punya pemimpin. Bagaimana kalau di dunia pun tidak punya pemimpin, ya di akhirat sama saja. Sehingga Masya Allah kita bisa bayangkan dalam kehidupan yang begitu mengerikan, ya, seluruh umat manusia dibangkitkan di satu tempat, ya, satu tempat, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Mereka berkumpul, mereka masing-masing berpikir dirinya sendiri-sendiri. Nah, jadi tidak ada orang yang berpikir tentang anaknya, kakaknya, ibunya, tidak. Semua masing-masing berpikir untuk dirinya sendiri. Nah, saat itulah tentu orang akan memikirkan, akan membutuhkan orang yang bisa dijadikan satu yang bisa menolong, yang bisa menunjukkan jalan dan sebagainya. Namun di saat itu, sekali lagi di saat itu, kalau di dunia saja tidak pernah mengenal tuntunan, tidak pernah punya pemimpin, gitu loh. Tidak punya seorang nabi pun yang diikuti, tentunya mereka akan mengalami suatu kebingungan yang luar biasa. Itulah maka dalam satu hadis terangkan bahwa nabi akan mengenal semua umatnya. Nabi tidak pernah bertemu dengan kita, tidak pernah bertemu. Nah, maka Nabi ditanya, bagaimana ya setelah engkau bisa kenal dengan umatmu? Nabi mengenal dengan atharus sujud, bekas sujud kita masing-masing. Jadi orang Islam
bukan karena warna hitam di kening kita, bukan. Karena kita sebagai orang Islam, Rasulullah mengenal sebagai umatnya. Bagaimana pengenalan beliau? Kita cukup mengimani, meyakini karena termasuk urusan gaib. Maka yang penting kita berusaha bagaimana bisa mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga ketika nanti kita dibangkitkan di mahsyar, kita bangkitkan nanti ketemu dengan Rasulullah, masalah kan merupakan suatu kegembiraan yang luar biasa. Kalau kita bisa bertemu dengan beliau, kita bisa dalam kepemimpinan beliau, bersama dengan beliau, Masya Allah. Itulah maka yang penting sekali lagi kita mempersiapkan diri kita sebagai hamba Allah yang taat, itu yang lebih penting. SMS pertama. Kita akan beri kesempatan Anda untuk bergabung, silakan telepon di 0271661749. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ani di Tangerang. Ibu Ani mau tanya Pak. Silakan. Nomor 1, cara sholat witir itu gimana ya Pak? Terus yang kedua, cara menjaga agar semangat kita selalu naik itu gimana ya Pak? Yang kedua terus, apa? Yang kedua apa? Agar cara menjaga agar keimanan kita selalu naik itu loh Pak, gimana? Iya. Terus yang ketiga, apakah neraka terbuka itu sudah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad? Dan Abdullah bin Umar itu pernah diperlihatkan neraka melalui mimpi. Putus-putus Bu. Halo Bu. Ya, kurang jelas Bu yang ketiga. Baik, dua dulu ya. Iya. Baik, itu kita terima. Kurang jelas. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan sholat witir? Sholat witir ya. Jadi sholat witir itu sholat malam ya, setelah sholat isya. Jadi mulai di awal malam boleh, pertengahan malam boleh, di akhir malam boleh. Itu sholat witir. Witir artinya ganjil. Jadi boleh 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan 9 rakaat. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tentunya kalau 1 rakaat ya sekali berdiri terus salam selesai. 3 rakaat sekaligus, tidak pakai duduk awal, tapi langsung 3 rakaat sekali salam, sekali tasyahud kemudian salam. Begitu juga 5 rakaat ya, 5 rakaat langsung 5 kali berdiri 5 kali, kemudian tasyahud sekali ya, langsung salam. Untuk yang 7 rakaat, kalau kita melaksanakan 7 rakaat, rakaat yang ke-6 kita tasyahud awal, kemudian berdiri 1 rakaat lagi, kemudian baru tasyahud yang akhir, kemudian salam. Begitu juga yang 9 rakaat, rakaat yang ke-8 tasyahud awal, kemudian ditambah 1 rakaat tasyahud yang terakhir, yaitu yang ke-9-nya, salam. Begitu caranya. Jadi boleh di awal waktu, pertengahan waktu, maupun di akhir malam itu boleh untuk salat witir. Begitu. Kedua, bagaimana menjaga keimanan agar selalu naik juga ya. Jadi memang iman itu yazid wa yanqus, tambah dan kurang itu setiap orang sama. Namun Rasulullah memberikan satu resep ya, satu petunjuk yang sangat singkat. Kalau dijabarkan panjang, tapi petunjuk beliau singkat. Beliau katakan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu dengan la ilaha illallah. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah hanya sekedar di ucapan, memang seperti tidak ada artinya. Bukan berarti seperti itu tidak ada artinya. Ada artinya. Namun sekali lagi, di situ bukan sekedar ucapan, tapi terus kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Tidak ada ilah selain Allah. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, kita banyak berzikir, kita banyak mempelajari, merenungkan ayat-ayat Allah. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, insya Allah iman kita akan selalu naik. Jadi dengan bahasa Rasulullah bila ilah dengan la ilaha illallah. Nah, jadi meningkatkan keyakinan kita. Nah, keyakinan kepada Allah itu kita tahu bahwa semakin dekat kita dengan Allah, banyak kita berzikir kepada Allah, sehingga setiap detik itu kita bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga Allah dekat dengan kita, merasa itu kita rasakan. Itulah sampai Rasulullah ketika Jibril datang
kemudian menanyakan kepada Rasulullah, mal ihsan, apakah ihsan itu Muhammad? Beliau tidak menjawab dengan arti kata ihsan itu sendiri apa. Ihsan itu arti bahasanya kebaikan gitu ya, atau perbuatan baik. Tapi beliau tidak menjawab seperti itu. Karena apa? Tahu yang datang itu Jibril. Jibril datang atas utusan Allah untuk mengajar beliau. Maka jawab beliau tidak seperti itu. Jawab beliau, mal masul bi alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih ngerti daripada yang ditanya. Yang bertanya, tidaklah yang ditanya lebih ngerti daripada yang bertanya. Jadi tentunya Jibril lebih ngerti karena Jibril itu dikasih Allah untuk mengajar beliau. Maka betul yang dikatakan Jibril. Apa ihsan itu? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kamu sebagai hamba Allah, kita ini sebagai hamba Allah gitu loh. Ya. Ini. Jadi di situ anta'budallah, kamu sebagai hamba Allah, kamu menghambakan dirimu kepada Allah. Tuh hendaklah seakan-akan ada perasaan bahwa kita itu selalu melihat Allah. Tapi itu tidak mungkin karena Allah gaib. Maka kemudian Jibril mengatakan, fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat, memang Allah tidak bisa dilihat, fa innahu yarak, tanamkan dalam hatimu bahwa Allah selalu melihat kamu. Jadi merasa dilihat, diawasi, bersama Allah, inilah akan menjadikan kita taat, dekat dengan Allah, dan kita akan terjauh dari segala macam perbuatan yang negatif insya Allah. Ini karena kedekatan kita dengan Allah. Kita tahu bahwa Allah itu maha sempurna dengan segala sifatnya. Maka sampai Rasulullah memberikan satu pelajaran tentang Asmaul Husna, itu sifat-sifat Allah yang sempurna. Kemudian Allah katakan fata'uhu biha, mohonlah kepada Allah dengan menyebut doa dengan nama-nama itu. Nah ini, jadi dengan singkat Rasul memberikan satu petunjuk untuk terus meningkatkan, memperbaharui iman kita. Jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbarui imanmu dengan la ilaha illallah. Jadi terus mendekatkan kepada Allah, insya Allah iman terus akan meningkat. Ketika akan turun langsung kembali meningkat lagi, insya Allah begitu. Ya, baik, demikian ya Ibu Ani yang ada di Tangerang. Di belakangnya Ibu Ani kita terima lagi 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana? Ibu Surati dari Gagak Sifat. Monggo Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, kalau sembelihan orang kafir itu haram, tetapi kalau sembelihan ahli kitab itu halal. Itu gimana maksudnya ahli kitab itu yang bagaimana? Kalau yang kafir tentu sudah tahu kalau bukan orang Islam ya orang kafir gitu. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani itu bukankah orang kafir termasuknya itu karena dia bukan orang Islam. Nah demikian atas penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu, yang berhak menghalalkan, mengharamkan makanan itu Allah. Ya, ini yang harus pertama sekali dipegang itu. Ya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 5, ya, Allah yang menghalalkan sembelihan ahli kitab. Nah, jadi yang menghalalkan itu bukan kita, bukan Rasulullah, bahkan yang menghalalkan itu Allah. Ini jadi menghak Allah. Nah, yang pertama. Nah, siapa yang disebut ahli kitab? Ahli kitab adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi kaum Yahudi, kaum Nasrani yang mereka yang taat kepada agamanya sejak dulu sampai kapanpun, termasuk sekarang dan nanti gitu loh. Jadi mereka yang mengaku beragama Yahudi, mereka yang mengaku beragama Nasrani, ketika mereka dalam beragama itu taat, bukan sekedar bahasa kita KTP atau pengakuan saja. Nah, jadi sembilan mereka tentunya bukan sembilan yang untuk sesaji dan sebagainya, itu halal bagi umat Islam. Jangankan sembilan orang ahli kitab, 9 orang Islam sekalipun kalau digunakan untuk sesaji, digunakan untuk ya dan yang lain yang tidak dibenarkan oleh Islam, ya tidak dihalalkan, ini tetap haram. Maka 9 mereka yang dihalalkan tentunya 9 yang dibenarkan oleh Islam itu sendiri. Ini jadi karena untuk dijual umpamanya, untuk menjamu kita, untuk sekedar lauk pauk dan sebagainya, bukan 9 mereka yang digunakan untuk sesaji mereka. Ini jadi yang menghalalkan Allah, sehingga mereka memang kafir tapi kafir kitabi,
kafir yang punya Tuhan, yang dituntun oleh kitab suci, sekalipun sekali lagi mereka telah rusak akidahnya, tidak mengikuti kitab sucinya, tapi Allah masih memberikan satu kelebihan dibandingkan dengan orang kafir yang lain gitu. Mereka tidak menyembah batu, tidak menyembah berhala dan sebagainya, tidak. Mereka menyembah Allah. Walaupun sekali lagi ada perbedaan. Ada perbedaan ini. Sehingga yang menghalalkan Allah maka ya kita terima. Ini penghalalan Allah pada kita terhadap 9 mereka itu kita terima. Jadi halal haram adalah milik Allah. Ini yang berhak menentukan adalah Allah, dan itu Allah menghalalkan untuk kita di surat Al-Maidah ayat 5. Nanti bisa dibaca. Baik, kita ke SMS kembali. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana pengaturan shaf jika imamnya wanita, makmumnya 1 wanita dan 1 anak laki-laki? Jadi untuk pengaturan shaf sudah sangat jelas ya. Jadi kalau imam kemudian ada makmum 1 laki-laki, itu laki-lakinya di sebelah kanan imam ya. Apakah sejajar pas atau sedikit mundur itu mau terjadi perbedaan ya. Ada kalau karena bahasnya di kanan ya pokoknya di kanan jajar persis ada. Ada yang memahami karena makmum tentunya agak ke belakang sedikit ya, monggo itu pemahaman yang berbeda, tapi jelas berdirinya di sebelah kanan imam itu untuk laki-laki 1. Nah, kemudian wanitanya di mana? Wanita di belakang. Dia berdiri di belakang imam. Jadi tidak sejajar dengan imam atau di belakang imam persis, di belakang agak jauh. Nanti apa? Jaga nih, mungkin nanti ada laki-laki yang datang menyusul. Lah, kemudian yang tadi di depan yang sejajar dengan mundur dikit di belakang imam berdua. Nanti wanita di belakang ini. Jadi tidak boleh 2 sejajar, tidak boleh, tapi yang laki-laki sejajaran imam di depan, yang putri di belakang. Begitu. Ini imamnya wanita, laki-lakinya anak-anak, Ustaz. Ya. Kalau laki-laki jadi makmum, wanita jadi imam itu jelas tidak boleh. Gitu. Jadi kalau yang anaknya laki-laki tadi belum bisa sholat, ya tidak boleh jadi imam. Ini namanya latihan sholat kan begitu. Tapi kalau walaupun masih anak kecil gitu ya, anak kecil mungkin umur 10 tahun, 9 tahun, tapi udah sholatnya sudah cetok, ya boleh jadi imam. Zaman Rasulullah pernah terjadi anak umur 7 tahun jadi imam kaumnya, pernah. Jadi anak umur 7 tahun, bahkan mengatakan 6 tahun ya, itu di antara kaum itu yang paling pandai dia gitu loh. Maka di masjidnya, di kaumnya diangkat sebagai imam. Sementara yang jadi mau ya bapaknya, ya kakak, semua kaumnya itu jadi imamnya. Yang jadi imam anak kecil umur 7 tahun. Itu terjadi pada zaman Rasulullah. Nah ini, jadi tidak harus sudah balik dan sebagainya, tidak. Yang terbaik, jadi imam itu akrauhum, yang terbaik bacaannya dari mereka, itu syaratnya kan gitu. Sehingga walaupun anak kalau sudah bisa sholat dengan benar, bacanya sudah baik, ya boleh jadi imam. Tapi kalau baru ajar sholat dan belum bisa, ya tidak boleh jadikan imam. Nanti malah baru setengah rakaat malah pergi ya, ini kan. Nah, ini. Jadi kalau dia baru ajar sholat ya boleh saja makmum pada ibunya, tidak masalah kalau belajar sholat saja itu namanya. Yeah. Kemudian yang kedua, apakah boleh kalau hanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman tapi tidak merayakan ulang tahun, Ustaz? Mengucapkan selamat ulang tahun pada teman itu katakanlah jadinya ulang tahun itu sebenarnya itu kan urusan duniawi sebenarnya ya. Jadi kalau kita tidak merayakan, sekedar mengucapkan ya boleh saja. Jadi itu urusan duniawi saja. Jadi hanya sekedar ulang tahun, apa itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun kemerdekaan, selamat ulang tahun proklamasi kemerdekaan, itu tak boleh saja, itu urusan duniawi. Lagi, tapi kalau kita mengadakan sendiri, kemudian ada keyakinan dengan bermacam-macam, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekedar itu mengucapkan selamat saja boleh. Itu urusan dunia. Kemudian berikutnya dari Ibu Kasih di Bolaang Mongondo. Begini Ustaz, saya kalau beristighfar selalu dengan kalimat astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apakah itu sudah benar Ustaz? Mohon petunjuknya. Iya. Jadi yang jelas di dalam bacaan istighfar ya, yang jelas hadisnya sahih itu yang pertama astagfirullah ya. Jadi astagfirullah itu yang singkat dan itu jelas hadisnya sahih.
Yang kedua, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu hadisnya yang sahih. Ini. Maka kalau ada bacaan-bacaan, maunya tadi bacaan istighfar yang sudah jelas yang sahih itu ada, nah kita pakai yang hadis yang sahih saja. Jadi astaghfirullah atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu yang jelas hadisnya sahih. Adapun yang lain, mungkin ada bacaan yang lain, ya saya belum mengerti ada hadisnya atau tidak, saya belum mengerti. Yang jelas saya tahu sahih hadisnya itu. Ya. Baik, kita beri penelpon ya secukupnya 661749. Ada yang ingin bergabung? Ya, kalau gitu satu SMS kembali di bawahnya. Oh ya, siap. Baik, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak siapa di mana? Halo. Silakan, Bapak siapa di mana? Oh, Pak Komar di Sragen. Pak Komar Sragen, silakan Pak Komar. Oh, ini masalah sholat lail Pak Ustaz. Iya. Itu kalau sholat tahajud 2 rakaat, terus kita sambung witir 3 rakaat, itu apa dibenarkan menurut tuntunan agama? Iya. Iya, gitu. Oh ya, udah segitu aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat malam ya, yang pertama ya, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, sholat malam itu baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan adalah 11 rakaat ya. Itu yang biasa dilakukan Rasulullah. Tapi Rasul tidak membatasi harus sekian tidak. Jadi sholat 2 rakaat kemudian disambung dengan witir 1 atau 3 itu juga sudah boleh. Jadi tidak, itu bukan maksimal atau minimal, tidak. Lebih dari itu juga boleh gitu loh. Jadi 2 sampai menjelang subuh baru ditutup dengan witir juga boleh. Nih, itu hanya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasul tidak membatasi. Itu minimal juga tidak, maksimal juga tidak. Jadi andai kata kita bangun kemudian sholat witir 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat saja, kemudian ditutup witir 3, itu juga boleh. 4 kemudian tutup 3 juga boleh. Syukur kita nyontoh Rasulullah 11, katakanlah 2 salam sampai 4 kali, ditambah kemudian witirnya 3 kali 11. Itu yang pas bagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Tapi sekali lagi Rasul tidak membatas, itu minimal juga tidak, itu maksimal juga tidak. Jadi 2 saja boleh, lebih dari itu pun boleh. Ya, begitu. Ya, baik. Demikian ya Pak. Siapa tadi yang sebagai Pak Komar di Seragannya sebagai penelpon terakhir sore hari ini. Ustaz di pengunjung sebagai kesimpulan dari perjumpaan kita hari ini, silakan. Ya. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana surat yang tadi kita bahas pada sore ini, surat Al-Baqarah ayat 158 yang berkenaan dengan Safa dan Marwah di antara syiar-syiar Allah, sebagai arti khusus yang berkenaan dengan masalah haji ya. Terutama di situ sekali lagi, apakah itu sa'inya, apa tawafnya, apa mabitnya di mamanya di Mina dan sebagainya, termasuk di jamaratnya, apa yang dilempar, kenapa melempar, kenapa 7 kali dan sebagainya. Itu semua sekali lagi prinsipnya di situ bukan kita melempar setannya biar dan sebagainya. Setan sendiri tidak nampak. Yang kita lempar bukan apa-apa, tapi batu, tembok katakanlah. Maka di sini sekali lagi dalam melaksanakan agama apapun, sebagai contoh di sinilah urusan haji, termasuk sa'i, termasuk tawaf dan sebagainya, adalah ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini yang lebih penting. Maka termasuk ketika kita haji, dilarang membunuh hewan dan sebagainya, dilarang membuka aurat dan sebagainya. Ini semua larang-larang Allah. Ini bukan hanya di situ gitu loh. Ketika kita sudah pulang, asar dari kita mentaati Allah yang begitu luar biasa, ketaatan kita di sana. Sampai berpakaian pun begitu taatnya, ya. Taatnya. Tidak ada orang wanita pakaian haji kok terbuka, itu tidak ada.
Tapi tidak sedikit kita pulang haji, baru sampai di bandara sudah lepas semua. Ini berarti asar ketaatan itu sudah hilang. Ini. Bahkan tidak sedikit orang yang pulang haji kemudian tidak lebih baik daripada sebelum haji. Lah, ini karena apa? Karena sekali tidak mengerti. Ini. Maka sekali lagi bahwa ketika kita beragama ini, baik itu urusan haji, urusan apapun, termasuk ayat sebelumnya berbicara tentang perpindahan kiblat, itu bukan masalah menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah, bukan itu yang penting. Tapi ketaatan kepada Allah ini yang menjadi pokok. Sehingga ketika kita mengerti ini perintah Allah, bagaimana kita mentaati dengan sepenuh hati, dengan tanpa harus mengerti kenapa Allah perintahkan. Termasuk ketika kita sholat, kenapa kita harus menunjuk dengan jari, kenapa kita harus sedekap, kenapa tidak pakai kenapa, itu aturan dari Rasulullah, seperti itu kita taati. Kenapa itu bisa kita taat, tapi di urusan yang lain kita mentaati. Ini berarti kita belum mengerti, menjiwai dari perintah Allah itu. Maka di sini kalau Allah contohkan sa'i, apa tujuannya? Lepas dari mengerti tidak mengerti, tapi ketaatan kita ternyata bisa kita lakukan ketika kita sa'i. Apakah setelah kita pulang bisa? Nah, ini yang menjadi masalah kita. Maka sekali lagi, marilah kita dalam beragama ini, dalam hidup ini, ketika Allah perintahkan, kita yakin bahwa perintah itu adalah demi kita semua kebaikannya. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang tanpa tujuan kebaikan untuk kita. Begitu juga Allah melarang sesuatu, pasti kebaikannya untuk kita kalau kita jauhi. Kita yang celaka, yang rugi. Itu harus ada keyakinan itu. Itulah maka makna dari surat Al-Baqarah ayat 2, dzakal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita yakin itu Al-Quran itu dari ayat pertama sampai terakhir adalah firman Allah yang mesti benar, tidak mungkin salah. Allah kok salah itu tidak mungkin. Jadi Allah pasti benar. Maka ketika perintahkan sesuatu pasti kebaikan untuk kita. Dilarang pasti kerugiannya untuk diri kita kalau kita terjang. Nah ini maka keyakinan yang harus ada pada diri kita sehingga dalam kehidupan ini kita betul-betul ketika kita membaca firman Allah yakin ini perintah Allah demi kebaikan diri kita. Maka jangan sampai kita mengabaikan. Ini Allah melarang, jangan sekecil apapun coba kita melanggar, kita yang terkena akibatnya. Nah ini keyakinan insya Allah kalau ada, insya Allah kita akan terjaga dan pesan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun akan bisa kita wujudkan. Begitu. Dan Allah berikan bimbingan kepada kita. Baik, terima kasih Ustaz Ahmadi dan pemirsa dan pendengar. Sampai di sini gelaran Rislah Tafsir menyertai Anda. Jangan lewatkan setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda masing-masing dan di mtatv.net. Saya Ali Rahman, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.